Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raka Pangestu Putra Yudanto, NPM 52216110027. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kerjasama internasional? Apa perbedaannya dengan bantuan internasional? Kerjasama internasional adalah suatu hubungan atau interaksi baik antara negara dengan negara atau suatu lembaga di suatu negara dengan negara lain untuk mencapai tujuan atau kesepakatan tertentu. Sedangkan bantuan internasional merupakan perpindahan sumber daya dari satu negara ke negara lain yang dilakukan secara sukarela. Yang kedua, jelaskan apa itu organisasi regional dan regionalisme. Organisasi regional adalah organisasi internasional yang beranggotakan beberapa negara dan mencakup badan geopolitik yang operasinya tidak memandang batas negara bangsa. Keanggotaannya ditentukan oleh batas geografi tertentu seperti benua atau batas geopolitik seperti blok ekonomi. Sedangkan regionalisme atau regionalism adalah paham untuk mengadakan kerjasama antara negara-negara di satu kawasan tertentu. Yang ketiga, jelaskan sejarah berdirinya Mercosur. Mercosur pada awalnya merupakan sebuah gerakan yang dipelopori oleh Brazil dan Argentina sebagai two giants di Amerika Selatan 1960. Gerakan mempersatukan perekonomian Amerika Latin sebagai tandingan Amerika Utara sekaligus menjembatani hubungan antar negara, utamanya dalam sektor ekonomi. Dengan perjanjian Latin America Free Trade Association (ALALC) sebagai solusi untuk menjalankan politik luar negeri atas dasar ketidakpercayaan, kemudian mendorong Brazil dan Argentina memiliki hubungan yang lebih baik. Perjanjian ini berkembang pesat dalam 5 tahun pertama tetapi mengalami stagnasi di awal tahun 70-an. Sehingga perjanjian The Latin American Integration Association ditandatangani pada tahun 1980 untuk mengatasi kebuntuan integrasi ekonomi. Brasil dan Argentina memperluas perdagangan bilateral dengan 12 protokol komersil pada tahun 1986. Integrasi ekonomi dua negara besar ini upaya untuk lepas dari perdagangan bebas dan arus barang jasa dari Amerika Utara. Secara resmi, usaha kedua negara tersebut tertuang dalam Declaration of Iguatu 1985. Diperkuat dengan dibuatnya Programa de Integración y Cooperación Argentino-Brasileño di tahun 1988. Presiden kedua negara kemudian mengambil kebijakan menurut tarif kedua negara dan juga mengadakan diplomasi kepada Paraguay dan Uruguay untuk bergabung. Pada Agustus 1990, kemudian Amerika Latin bersatu untuk mewujudkan sebuah organisasi internasional regional yang mewadahi relasi keempat negara. 26 Maret 1991, Perjanjian Pasar Bebas Amerika Latin dirumuskan di Asunción, Paraguay. Mercado Común del Sur, Mercosur, sebagai bentuk dari pasar bebas pada tanggal 31 Desember 1994. Yang keempat, soal nomor 4, mengapa Uni Eropa dan NATO menjadi standar atau organisasi kawasan yang ideal? Uni Eropa adalah blok ekonomi terbesar di dunia dan memiliki 27 negara anggota. Melalui integrasi ekonomi, Uni Eropa telah berhasil menciptakan pasar tunggal yang besar dan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi negara-negara anggotanya. NATO adalah aliansi pertahanan militer yang dibentuk pada tahun 1949. NATO bertujuan untuk melindungi negara-negara yang anggotanya. Sejak didirikan, NATO telah membantu pertahanan keamanan dan terlibat dalam berbagai misi internasional untuk memelihara perdamaian dan memerangi terorisme. Kedua organisasi ini juga bekerja sama dalam mempromosikan stabilitas di kawasan Eropa dan membangun hubungan yang baik dengan negara-negara lain di luar kawasan tersebut. Kedua organisasi ini mendorong nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan yang merupakan nilai-nilai universal yang penting dalam memperjuangkan perdamaian. Dengan demikian, Uni Eropa dan NATO menjadi standar atau organisasi kawasan ideal karena berhasil mencapai tujuan-tujuan mereka dalam mempromosikan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan Eropa dan sekitarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.